Pak Firman, nah ini kalau saya lihat, mohon maaf kalau salah, sepertinya dunia teater yang sekarang ini, eee, 5 tahun terakhir ini sepertinya mati suri. Maaf kalau saya salah. Ya apalagi dukungan pemerintah, Pemda mungkin sebelumnya, itu kurang suportif banget. Bener apa gitu? Nah itu kenapa itu mungkin bisa? Selaku pembina mungkin ada hambatan apa yang bisa menjadikan gitu. Baik, saya selaku pembina masih istilahnya saya belum memberikan apresiasi kepada Ibu Asrul Sani yang Betul. sekarang ini Mutiara Sani. berani dia membuat pertunjukan yang Betul. mungkin saat ini teater itu sudah banyak ditinggalkan Betul. ya, dengan dukungan teman-teman. Memang kalau kita dari seni seni pentas seni ini kalau nggak didukung, kalau nggak kita istilahnya datang ke sini dan sebagainya, tentu ini akan sepi kan. Tentu kita juga Betul. harus menggalakkan teman-teman dari mungkin dari artis dan sebagainya untuk supaya tetap bisa mendukung, karena saya yakin artis-artis yang sudah kondang itu berasal dari dari teater Betul. ini kan. Betul. Jadi harapan saya juga artinya ada dari pemerintah supaya nanti ke depan supaya bisa membantu supaya tidak mati suri, karena ini kan banyak dulu dari Sri Mulat kan, dari teater juga itu bisa besar kan seperti ini. Oke. Jadi saya harapkan ke depan nanti juga pemerintah bisa mendukung dengan cara apapun. Misalnya nanti agar budaya ini terus sampai tidak tergilas dengan zaman. Oke. Terus kemudian apakah memang saat ini kurang minat dari generasi Gen Z segala macam terhadap dunia teater itu sendiri? Kalau zaman dulu kan ada nama-nama besar, Putu Wijaya, terus kemudian Ratna Riantiarno, Nano Riantiarno segala macam segala macam. Nah, apakah memang minat itu menurun drastis atau bagaimana? Jadi nyatanya sih memang sekarang ini ya memang seperti itu ya, gen-gen yang sekarang ini ya, Ya. anak-anak muda sekarang ini sudah seperti minat terhadap teater di sana berkurang. Oke, oke. Kenapa ya, mungkin karena zaman sudah berubah. Jamnya sudah berubah. Nah, mungkin kalau siapa Bapak siapa pun maaf. Pembina juga. Nah, mungkin ada kiat yang supaya bikin artis muda nih sekarang ini minat terhadap atau mungkin dicocokkan atau diperankan di dalam dunia teater ini. Jadi nggak cuma dia hanya nyebur di sinetron, terus namanya mencuat beberapa produksi terus namanya mencuat. Nah, sepertinya dunia teater ini bisa menjadi penggodokan buat mereka berakting lebih mumpuni lagi gitu. Komentarnya mungkin Pak. Kalau kita berharap Gen Z ini, generasi muda ini berpikir akan teater itu sebagai pahlawan untuk yang sudah menjadi bintang negara. Jangankan teater ya, atau artis semua yang sudah hebat-hebat sekarang, negara aja kalau lupa akan jasa pahlawan itu akan malapetaka. Betul. Apalagi teater semacam ini penting sekali untuk berpikir makna senior, makna sesepuh, makna pelopor, itu penting sekali. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira yang sekarang ini dengan aktor atau aktris yang sekarang ini sering tampil di TV mempunyai jiwa atau karakter yang mendekati ke teater, dunia teater ya. Kalau dulu kan kita ada Teguh Karya yang TOP banget ya segala macam. Nah setelah itu mungkin setelah beliau meninggal mungkin ada beberapa Ayu Asari, anak didiknya, kemudian semuanya menjadi. Nah ini nih nggak ada nih. Apakah masih terus mencari atau memang begitu aja hilang, nggak ada lagi insan yang tertarik gitu? Sekarang masih ada, seperti masih ada Om Selamat Raharjo, Ya. Tani Al Karim, Oh iya betul. tapi dia berarti kemarin saya juga habis nonton masalah Zalianti. Ya, ya. Jadi begini, implementasi dalam suatu bentuk karakter di dalam teater akhirnya membentuk suatu embryo pemain yang berkualitas. Betul. Karena bagaimanapun juga kita pemain
nih, kalau saya pemain sinetron, saya pemain film. Ketika main teater beda. Betul. Nggak gampang. Hafal harus kuat, yang tadi saya bilang. Terus angle-nya harus kuat, harus tahu tanpa ada. Retake segala macam itu. Mesin dia. Saya pernah mengalami beberapa kali main teater itu nggak gampang. Nah, makanya orang terdidik itu harus dibangun dari teater dulu. Ini nggak terbalik. Orang baru punya tapak, punya pemain sinetron, main film. Nah itu dia. Ya kan, istilahnya gitu kan. Jadi kita ini banyak dibangun secara instan. Nah, bagaimana kita mendevelop teater ini bisa dibangun? Kan sekarang teater kalau di sekolah sudah ada di kampus, di mana. Nah, itu sebenarnya untuk jadi pemain. Karena saya jujur saja, saya sebagai produser aja film, saya pernah pas menanya pemain itu, kamu pernah main teater nggak? Oh, belum. Nah, artinya saya castingnya beda. Tapi kalau sudah bisa main karakter, sudah, oh ya, sudah enak kita dapatnya. Kita treatmentnya beda. Gitu. Treatment untuk pembuat film kan gitu. Kalau kami tuh, saya buat film, misalnya film pendek. Pemain-pemain saya udah tahu ya, di Papido kan, saya bilang sekolah di Papido. Oke. Saya udah tahu. Tapi ada pemain yang baru, yang cuma hanya nongol, tok, dong. Saya udah lihat nih, dia hanya model. Kita bisa lihat loh dari tadi pemain karakter teater tadi, siapa yang sudah biasa, sama yang biasa, atau backgroundnya seperti apa. Nah, di sinilah kalau pembentukan kita membangun bagaimana karakter-karakter khususnya ya, Genji dan bagaimana bisa ngomong, dan kita berharap pemerintah tahu Itu dia, Pak. kan bagaimanapun gedung-gedung ini punya sejarah yang tadi katanya bahwa ini kan nggak udah kalau tadi kata Pak Haji Rosak bagaimanapun kita jangan lupa dengan sejarah. Gedung ini gedung apa sebenarnya? Pementasan dari zaman Belanda. Iya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa juga mengangkat karya-karyanya gimana? Iya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang contoh lah kayak negara tetangga lah kayak Malaysia, Singapura. Yang Singapura lah gedung-gedung seniannya digalakan ya Bang ya. Betul. Gedung opera waktu Betul, saya opera. kita cerita di Perancis, di Paris itu ada namanya gedung operanya luar biasa.